Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator telah mempersilahkan saya sebagai pemateri 1 untuk menjelaskan pengertian kalimat dan unsur-unsur pembentuk kalimat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kalimat. Baiklah, masuklah kita ke pengertian kalimat. Kalimat menurut KBBI ialah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial dapat terdiri dari klausa. Nah, kalimat secara sederhana adalah satuan gramatikal bahasa yang terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bisa ditandai teman-teman, kalimat dalam bentuk lisan ditandai dengan pelafalan, intonasi, adanya jeda dan tekanan. Dalam bentuk tulisan pula bisa diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, tanda seru misalnya, tanda tanya, ataupun tanda titik. Nah, definisi menurut para ahli pengertian kalimat yaitu yang pertama menurut Ukbar Putrayasa, definisi kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri yang mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas glosa. Yang kedua pula menurut Longfleet, yaitu kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam bentuk yang lebih besar karena merupakan konstruksi gramatikal. Yang ketiga pula menurut Hockott menyatakan bahwa kalimat merupakan suatu konstitut atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lainnya. Ada beberapa pula ciri-ciri kalimat, yaitu kalimat merupakan kesatuan gramatikal bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Yang kedua pula dapat mewakili gagasan para penulis atau pembicara. Yang ketiga mempunyai pola intonasi dalam bentuk lisan dan adanya tanda baca dalam bentuk kalimat. Nah, ada beberapa unsur pembentuk kalimat. Yang pertama yaitu subjek. Subjek ialah bagian dari sebuah kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Nah, ada beberapa ciri-ciri subjek. Yang pertama yaitu kata atau frase biasanya berkelas kata benda atau nomina. Bisa dilihat teman-teman contohnya di PPT atau di makalah yang sudah kami share. Yang kedua pula ada nomina. Tidak pernah diawali dengan kata tugas karena kata tugas akan mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Yang ketiga pula ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda, namun pada umumnya dapat diikuti kata petunjuk ini atau itu. Nah, ada yang keempat, subjek tidak berupa kata ganti tanya. Yang kelima, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata siapa atau apa. Yang keenam, subjek dapat ditambahkan akhirannya. Yang ketujuh, pada struktur bahasa Indonesia pada umumnya berada pada awal kalimat. Baik, kita lanjut, yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek dimaksud. Ciri-ciri yang pertama pada predikat, pada umumnya predikat berada di sebelah kanan subjek. Kedua, predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Ketiga, predikat dapat dikategorikan sebagai kata kerja, verbah, atau verba, atau kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, predikat mengisyaratkan tidaknya kata lain di sebelah kanannya atau kata. Yang kelima, pada umumnya predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya. Yang keenam, predikat dapat diikuti dengan partikel la. Selanjutnya yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang berupa nomina yang dijadikan sasaran subjek untuk melengkapi informasi predikat. Ada beberapa ciri-ciri objek. Yang pertama yaitu objek berada di samping kanan predikat kecuali pada kalimat asli. Nah, yang kedua pula kata atau frase yang menjadi objek berkelas kata benda.
juga objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila di predikatnya itu diubah menjadi pasif. Yang keempat, objek dapat tersurat atau tersirat. Yang kelima, objek dapat diganti dengan akhirannya. Nah, untuk bagian pelengkap merupakan unsur kalimat yang berkategori kata atau frase dalam bentuk nominal, verba, atau adjektiva, dan kehadirannya mengikuti predikat sehingga kalimatnya menjadi pelengkap. Nah, dari beberapa ciri-cirinya hanya 2 ciri-ciri. Yang pertama yaitu pelengkap berada setelah verba semitransitif dan verba ditransitif. Yang kedua pula, jika tidak ada objek pelengkap dan letak langsung di belakang predikat, tetapi kalau predikat diikuti oleh objek pelengkap berada di belakang objek. Ya, untuk keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal misalnya mengenai subjek, objek, predikat, atau pelengkap. Nah, unsur keterangan ini memiliki fungsi untuk menambahkan informasi saja pada kalimat yang disajikan agar lebih mudah dipahami. Nah, ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, letaknya bisa berbeda-beda, biasanya didahului dengan kata depan preposisi untuk memperjelas fungsinya. Baiklah, hanya ini yang bisa dapat saya presentasikan dalam video virtual ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kita mengenai tentang pembentukan suatu kalimat. Nah, terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan dan melihat video saya. Semoga ini yang bermanfaat untuk kita semua, dan terkhusus para penulis dan pembacanya. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada moderator dan kelompok C yang sudah berpartisipasi untuk presentasi atau hadir di dalam forum diskusi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.